Selamat pagi, saya Melinda Damayanti, kelas D9, Prodi PGSD, semester 4, STKIP Persada Katulistiwa Sintang, akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan pendidikan dan gaya kepemimpinan. Mari kita simak ya. Nah, kepemimpinan merupakan orang yang sangat berperan aktif dalam mempengaruhi kinerja, kualitas, terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Maka dari itu, kepemimpinan adalah sikap atau perilaku untuk mempengaruhi para karyawan ataupun bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai angka produktif ataupun angka tujuan yang ada di dalam suatu organisasi atau bidang tersebut. Nah, sifat kepemimpinan ini merupakan sifat yang harus dimiliki oleh si orang yang meminimaliskan pekerjaan guna mencapai tujuan yang diinginkan tadi. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar untuk memiliki kinerja ataupun kerjasama dalam mencapai tujuan. Jika dikaitkan dalam bidang sekolah ataupun lembaga pendidikan, bagaimana seorang kepala sekolah dapat mempengaruhi ataupun memotivasi kinerja bagi para guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang terletak pada peserta didik. Maka dari itu, sebagian kepala sekolah, bahkan hampir semua kepala sekolah memiliki jiwa yang bijaksana, tegas, bahkan bisa dikatakan mungkin galak, karena itu adalah jiwa kepemimpinan yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi jangan pernah menyalahkan bagaimana sikap pemimpin itu untuk menyelesaikan atau menyikapi suatu pembelajaran yang ada, dan bagaimana cara kepala sekolah memotivasi kepada setiap para pegawai-pegawainya. Dalam kegiatannya, pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya. Dengan demikian, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin memiliki wewenang yang sangat tinggi untuk mengarahkan ataupun memotivasi anggota pekerjanya dan dapat memberikan pengaruh dengan kata-kata yang dari motivasi, bahkan ada mungkin kata-kata yang dapat menyakiti para anggota dan karyawannya. Tapi sebenarnya tujuan pemimpin itu baik agar memotivasi dan dapat membimbing para karyawan dan anggota-anggota lainnya untuk menuju yang lebih baik. Adapun fungsi kepemimpinan, yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Maka dari itu, pemimpin harus bijaksana, karena pemimpin itu yang menentukan arah. Organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah hendaknya ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Perumus atau penentu strategi ini harus dilakukan oleh pemimpin sebagai menentukan arah kemana saja tujuan yang ingin kita capai tadi. 2. Pemimpin sebagai wakil atau juru bicara organisasi yang memiliki kebijaksanaan. Dalam kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar maupun pihak tertentu bahwa pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan dan yang paling bertanggung jawab yaitu adalah pemimpin. Pemimpin perlu mengetahui keputusan lainnya yang dapat ditentukan oleh beliau untuk menentukan tujuan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Ada yang tahu komunikator itu apa? Komunikator itu adalah pemeliharaan hubungan baik dari luar maupun ke dalam yang dilakukan oleh proses komunikasi, interaksi yang terjadi antara sesama anggota dan atasan. Maka dari itu, komunikasi ini sangat diperlukan dan sangat penting dimiliki oleh pemimpin dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan dan pengetahuan bawahan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lainnya. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator. Maka dari itu, pemimpin tidak boleh memiliki sikap egois, sikap saling memanas-manasi, dan sikap untuk merecohkan dari berbagai pihak anggotanya. Maka dari itu, pemimpin harus bersikap adil agar mampu memediator
para anggota ataupun karyawan-karyawannya yang memiliki masalah agar adil dalam menentukan arah tadi, menentukan tujuan tadi, menentukan keputusan permasalahan tadi. Dalam kehidupan organisasi selalu ada aja situasi konflik yang harus diatasi, baik di dalam hubungan antara anggota dan anggota maupun pemimpin kepada anggota. Maka dari itu, bagaimana cara pemimpin memiliki sifat mediator ini? Dan yang kelima, pemimpin sebagai integrator. Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana, dan tenaga, serta diperlukan spesialisasi, pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Maka dari itu, integrasi terutama pada hierarki puncak yaitu pemimpin. Hanya pemimpinlah yang berada di atas semua orang dan semua kerja yang memungkinkan menjalankan peranan integritas yang didasarkan pada pendekatan yang holistik. Maka dari itu, pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keefektifan kepemimpinan dapat disoroti dari segi penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan yang ada. Nah, sekarang kita masuk kepada gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama yaitu ada gaya kepemimpinan otokratis. Kita teliti ya kepala sekolah kita dulu selama kita sekolah itu memiliki gaya kepemimpinan seperti apa. Nah, yang pertama di sini ada gaya kepemimpinan otokratis, yaitu merupakan gaya yang terpusat daripada diri pemimpin atau direktif, yaitu sosok pemimpin yang hanya menentukan sendiri keputusannya, perannya sebagai pemimpin tanpa tahu peran anak buah dan merencanakan semuanya. Bisa dikatakan gaya kepemimpinan otokratis ini egois, hanya mementingkan dan hanya mendengarkan pendapat di diri kepala sekolah itu sendiri. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis merupakan suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara ataupun kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Sama halnya seperti negara kita yaitu negara demokratis, di mana kita harus mendengarkan pendapat, masukan dari berbagai pihak dan kita mencari jalan keluarnya itu secara bersama-sama agar mencapai tujuan itu dilakukan secara bersama-sama dan dengan mudah. Dan yang ketiga ada gaya kepemimpinan delektif, merupakan ciri-ciri pemimpin yang akan jarang dalam memberikan arahan. Jadi dia tidak peduli bagaimana cara pemimpinnya dalam menentukan arahan dan lain sebagainya. Pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan dan anggota organisasi diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya melalui dirinya sendiri. Bisa dikatakan pemimpin ini kayak bodoh amat kepada bawahannya ataupun kepada karyawan-karyawan dan guru-gurunya yang lain. Dan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan birokratis, merupakan dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku memimpin ini ditandai dengan adanya ketetapan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Dan selanjutnya ada gaya kepemimpinan laissez-faire yang dilakukan untuk mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Selanjutnya ada kepemimpinan karismatik. Sebenarnya karismatik ini sudah dimiliki berbagai orang masing-masing karena karismatik setiap orang itu berbeda-beda. Maka dari itu, kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatik ini ialah mampu menarik orang mereka agar terpesona dengan cara kepemimpinannya. Jadi kita bisa terpukau, wah dengan sikapnya, dengan karisma wajahnya dan lain sebagainya, bahkan dengan gaya kepribadiannya saja kita sudah bisa tertarik dan kita bisa mengikuti arahan dan nurut kepada dia. Gaya kepemimpinan otoriter, gaya pemimpinnya yang memutuskan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dan secara penuh bisa dikatakan ini sangat egois ya, karena otoriter hanya untuk dirinya sendiri. Kepemimpinan moralis yaitu kelebihan dari gaya moralis ini merupakan yang dimiliki ialah pada umumnya mereka hangat, sopan dan baik kepada bawahannya. Mungkin menganggap bahwa bawahannya itu adalah teman untuk berbagi pendapat untuk mencapai tujuan. Mereka mempunyai empati yang sangat tinggi terhadap segala permasalahan dari bawahannya, juga memiliki sikap sabar, murah hati. Segala bentuk kebijakan-kebijakan ada di dalam diri pemimpin tersebut. Dan bisa dikatakan moralis ini adalah gaya kepemimpinan terfavorit yang sebenarnya ingin kita punya dan kita ingin memiliki pemimpin yang seperti itu. Selanjutnya ada gaya kepemimpinannya administratif.
Kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang sesuatu permasalahan. Sikapnya sangat konservatif, serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil resiko karena dia hanya mengambil ataupun berjalan kepada tingkat administratif saja. Jika tidak ada di dalam prosedur tersebut, pemimpin tersebut tidak dapat mengambil keputusan. Bisa dikatakan pemimpin ini kurang berani dalam melangkah, bisa dikatakan seperti itu. Selanjutnya, kepemimpinan analis ataupun analitikal. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini biasanya untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika, sikap dan setiap informasi yang dia dapatkan, barulah dia berani mengambil keputusan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan asertif, bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang begitu besar pada suatu pengendalian personalia dibandingkan dengan gaya kepemimpinan lainnya. Selanjutnya ada kepemimpinan entrepreneur. Entrepreneur ini seperti pengusaha, bisa dikatakan seperti itu, sangat menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir, serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama karena dia hanya melihat hasil akhirnya saja. Gaya kepemimpinan model ini biasanya akan selalu mencari persaingan dan akan menargetkan standar yang tinggi karena yang dia pikir hasil akhir, dan hasil akhir tanpa memikirkan proses yang dimiliki oleh bawahan. Gaya kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditunjukkan biasa memberikan arti pada pekerja ataupun usaha yang dijalankan secara bersama-sama para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kinerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Gaya kepemimpinan situasional ini selanjutnya yaitu intinya dari teori kepemimpinan situasional ini bahwa suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda tergantung seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya ataupun para anak buahnya. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan militeristik. Kita sudah bisa dari namanya militer. Sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter. Karena dari kata militer saja kita sudah tahu bahwa pendidikan militer itu sangat keras. Maka dari itu tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai direktur terhadap para anggota kelompoknya. Bisa dikatakan kepemimpinan militer ini terlalu kaku juga dan memiliki sifat yang sangat menyeramkan kepada para anak buahnya dan memiliki ketidakterbukaan dalam menyampaikan pendapat dan kerjasama. Sekian pemaparan materi saya mengenai gaya kepemimpinan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi.